Wonosobo 19 April 2014. Kami tiba di kota ini kurang lebih jam 7. Tujuan pertama kami adalah pura yang terletak di Desa Larangan. Untuk menuju ke sana, kami menggunakan 2 pick-up. Perlu waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di tempat tujuan. Inilah pemandangan yang kami lihat sepanjang jalan. Sampai di pura, kami disambut oleh warga. Nasi, telur, kentang, dan tahu isi sudah disiapkan untuk sarapan kami. Masih terbayang rasa tahu isinya. Dan semua terlihat sangat menikmati. Ini saya tidak bisa memberi tempat yang enak atau yang layak kepada bapak saudara. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena memang keadaan ini. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya juga karena saya mewakili umat kita yang ada di sini. Memang keadaannya umat kita ya ini seperti ini. Saya kenalkan pada semua tamu-tamu kita yang dari Jakarta. Yang minta maaf aja karena memang masih banyak kekurangan lah gitu. Nah, maka dari itu saya mengenalkan diri kepada bapak atau rekan-rekan dari Jakarta ya. Nama saya Mangku Yanto Bhattacharya. Karena ini kan apa ya yang masih di sini. Maka dari itu saya tidak bisa apa-apa, bisa saya di sini dan saya tidak bisa berbagi kepada kamu semua karena ini memang keadaan juga. Hanya mengucapkan terima kasih aja. Minta maaf ya semua rekan-rekan dari Jakarta. Dan ini kalau rekan-rekan saya dari Jakarta akan menyampaikan apa-apa silakan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. sebelumnya kami terlebih dahulu kami dari keluarga mahasiswa Himpunan dan Muda Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi didampingi juga oleh beliau Wawan dari Kementerian Agama. Jadi di sini kami dengan rendah hati ingin melakukan kunjungan ke sini, sedikit berbagi pengalaman, menimba ilmu dari Bapak Ibu sekalian, dari Romo Mangku dan teman-temannya. Dan sebenarnya sambutan dari Romo Mangku sendiri dan Bapak Ibu di sini sudah jauh dari yang kami harapkan. Jadi waktu kami datang pun sudah lapar Romo. Jadi pas kali makanan ada. Termasuknya juga nambah sampai 3 kali tadi dapat sekali kan. Oke, jadi nanti sebenarnya yang ingin kami sampaikan pertama, saya ingin sharing dulu, Romo mungkin dan kawan-kawan di sini sharing terkait dengan kondisi apa yang ada di sini, pengalaman-pengalaman Romo, kemudian dan umat-umat yang lain sekalian, sebuah pengalaman bagaimana kendala-kendala selama ini sebagai umat Hindu khususnya. Kemudian nanti akan disambung dengan narasumber kita dari Kementerian Agama, Pak Wawan, Wawan ya. Wawan. Jadi mumpung ada narasumber, kalau ada pertanyaan ini nanti ditanyakan kepada beliau Wawan. Kurangnya sedikit nanti ada persembahan dari kami, mungkin ada kesenian dari Bali yang akan kami sampaikan. Mungkin adik-adik akan bisa ikut menari nanti.
langsung serahkan ke Romo saja untuk yang mau dibagi, yang mau diceritakan. Bagaimana awal mendirikan pura ini? Nah, dari itu memang dari kawan kita yang dari Jakarta, maka dari itu akan saya uraikan apakah keadaan di sini, umat di sini dan kita semua. Nah ini sebenarnya sejak dulu pertama kali ada seperti ini ya, saya uraikan dulu. Dulu sudah pernah kita umat di sini buat rumah, ya. Buat rumah seperti apa itu loh, seperti gubuk gitu loh, tapi dengan bambu manis, bambu kita bukan gitu. Lalu dulu disangka atau di apa ya namanya, dituduh gitu loh, dituduh kita menganut aliran sesat. Lalu dulu tempat sini dibakar habis-habisan. Lalu semenjak itu saya apa namanya ya itu loh, namanya prihatin atau gimana gitu, tempat prihatin di kampus selatan gitu. Ternyata Tuhan memberi jalan kepada saya. Coba kamu carilah orang dari Bali itu, orang dari Bali yang namanya Made Kreneng Surasa itu dulu, dan maka harus datang ke Pura Sangga Buana. Nah ternyata juga itu, nah ternyata yang di Mengkoli ya, yang diduduki Romo Tresna Bujo di Purwasari. Nah lalu saya datang ke situ, nah, saya sempat tanya gini tuh, kamu apa benar-benar kalau umat Hindu itu memang ada di sekitar ini? Gitu loh, saya tanya seperti itu. Dan selanjutnya saya mau tanya kepada Romo Tresna Bujo, apa benar-benar yang namanya Made Kreneng Surasa ada atau enggak? Dan ternyata ada juga. Lalu saya bisa bertemu ya, bisa lalu saya merasa, oh ini saya pasti akan tertolong juga gitu loh. Tadinya menyusahkan, nah gimana lagi, saya sendirian aja, nekat aja mengadakan adat-adat ritual seperti ini. Tapi belum Hindu, itu hanya kepercayaan dari AB yang dulu dari Romo Langganjoro yang Sangrah itu. Nah, itu sama Romo Pak Karno, Pak Harto di Roto gitu dulu. Dan memang sudah menjadi keyakinan saya tekati aja sampai sekarang dapat agama kita, saya bernaung di agama Hindu sampai umat kita sebanyak ini. Sekarang sudah sampai dulu ya, dulu saya datang ke tempat Pura Giri Mulia. Nah itu di Dukuh Jurang-Jero bisa mana ya, Sandiasan ya. Nah, 27 orang dilayani di tempat Pura Giri Mulia. Lalu semenjak tahun 2009 umat kita nambah, sekarang sudah menjadi 150 lebih bisa. Berjalan kepada kita umat di sini, mengarahkan ke jalan Tuhan yang sebenarnya. Lalu orang-orang di sekitar sini kepingin ikut kami karena memang benar-benar itu juga jalan kebenaran juga gitu. Lalu saya mendapat kekuatan dari mandat-mandat dari mangku-mangku, dari resi gitu dulu di Dieng. Lalu saya merasa yakin dan tidak ragu lagi. Nah lalu pengikut saya juga seperti itu. Nah, sampai sekarang sudah enak itu loh, merasa enak daripada yang dulu. Tapi yang menjadi kendala akan saya uraikan atau saya usulkan, mumpung kita kedatangan dari Bapak Pusat ya, minta maaf tadi. Nah ini gimana cara-caranya? Itu saya
akan banyak pada Bapak siapa ini? Pak Gawan yang dari Jakarta. Gimana Pak cara-caranya mengurus surat agar seperti jalannya umat-umat yang lain? Itu caranya gimana? Yang ada di pelosok. Memang nggak semua pelosok-pelosok yang ada kantong-kantong umat Hindunya tersentuh oleh Kementerian Agama Pusat atau Kementerian Agama Provinsi. Nah karena itu disarankan untuk ke Parisade. Nah Parisade kalau di sini termasuk Kabupaten Wonosobo, mungkin di Kabupaten Wonosobo-nya ada Parisadenya. Kalau di desa sini mungkin belum. Kalau belum ya memang nanti kedepannya harus diadakan. Nah karena salah satu syarat untuk mengurus izin perkawinan gampangnya lah kulo Pak ngomong waktu kulo kawin ngurus surat kawin orangnya tenang. Jadi pengalaman saya waktu saya nikah ngurus surat ya. Saya nikah itu di Bali. KTP Jogja. Nah, KTP saya KTP Jogja, nikahnya di Bali. Itu ngurus surat di Bali nggak bisa. Karena Untuk saat ini memang mereka lah yang harus aktif ke kantor urusan agama. Bulawan juga menginformasikan mereka bisa memperoleh bantuan pembangunan pura dari Kemenak dengan cara mengajukan sudah boleh proposal. berjalan. Jadi kalau proposalnya sekarang otomatis nggak bisa untuk sekarang, tahun depan baru bisa. Dia ngomong dia usahakan jawabnya proposal, bantuannya nggak banyak. Ya paling untuk 30 juta kan lumayan. Ya melester sedikit ya. Ya benahin jalan dapat 30 juta kan ya lumayan. Nah itu kalau memang ada proposalnya nanti saya usahakan tahun depan ya dapat. Kita harus ada proposalnya dulu. Nah kemudian apa tadi? Kalau pembinaan itu harus bersama-sama karena kalau kita mendatangkan dari provinsi atau dari kabupaten itu akan banyak kendalanya. Jadi kita bina diri kita masing-masing dulu bersama-sama. Misalkan membaca kitab buku kawan kita sama-sama baca. Nggak usah harus mengerti, baca aja dulu slokanya. Itu dengan membaca sloka itu nanti kita akan mengerti sendiri. Nanti yang uji yang wangi dan dewe ngerti. Syaratnya itu gelem bocor. Dia orang gelem bocor ya ngerti-ngerti. Untuk sementara ini belum ada program pembinaan khusus. Diharapkan mereka bisa membaca kitab suci itu secara mandiri. Meningkatkan ekonomi umat. Sebenarnya kalau di Kementerian Pusat Agama di Humas itu juga ada sebenarnya bantuan untuk pemberdayaan ekonomi. Nah tapi itu kembali KPKP ini harus jalur gawe proposal. Nyawarane proposalnya orang itu. Boleh jalur ngomongnya pun 1.000 orang itu proposalnya orang non. Jadi harus ono proposalnya. Nah untuk sementara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kita sama-sama di sini kan semuanya bercocok tadi. Memang sebenarnya yang bagus itu dibuat koperasi, dibuat bentuk koperasi dari umat untuk umat yang ngurusnya juga umat. Nah, jadi buatlah koperasi simpan pinjam dari umat untuk umat dan diurus oleh umat. Caranya begini, sisihkan sedikit demi sedikit. Misalkan Bapak Ibu panen loncang itu berapa sasi baru panen? Kira-kira 3 bulan Long, atau 4 sasi. bulan ya. Nah loncang itu paling nggak kan panennya 3 bulan sekali. Nah waktu panen itu misalkan panen untuk duit 1.000. Nah sing 1.000 itu sisihkan 1.000 rupiah sisihkan. Saya Madiswandi, asal dari Bali. Untuk sekarang kuliah di STAN, jadi kami tergabung di keluarga mahasiswa Hindu Buddha. Sebelumnya di sini ada kawan-kawan saudara yang masih sekolah. Ada yang SMA nggak? Ada yang SMA? Nggak ada, kalau di sini nggak ada. SMP? Sampai SD, SMP SMP? nggak ada. Ada. Ada Belum tapi ada. sedikit SD ada yang masih kuliah sekolah SD? masih. Adik-adik sama SD semuanya. Jadi
menyambung dari pertanyaan Romo tadi, bagaimana kita memajukan perekonomian. Sebenarnya yang paling utama itulah pendidikan. Pendidikan itu paling dasar kan kita diajari bagaimana membaca, bagaimana berhitung, bagaimana tahu kalau misalnya ada yang mau belanja di sini, hitung-hitungannya sudah benar, itu kita diajari di sekolah, intinya begitu. Jadi saya pun pada dasarnya sebenarnya dalam posisi sekarang saya sudah bisa kuliah sekarang perjuangan juga gitu. Kami juga mungkin punya banyak latar belakang yang kurang lebih sebenarnya tidak seberuntung yang lain, tapi kami pun berjuang seiring dengan petunjuk dari Yang Widi, seiring dengan jalan Tuhan itu kan sampai. Dulu saya sama kuliah di STAN gitu, STAN, terus sempat kerja di Bengkulu, kemudian sekarang lanjut kuliah di Semarang, jadi sekitar 3 jam dari sini di Universitas Diponegoro. Kalau yang masalah perekonomian tadi mungkin kalau saya sih kurang begitu tahu gitu ya. Cuman betul juga kata Kak Suwandi tadi, mungkin ya bisa bentuk semacam kelompok tani gitu, jadi bisa apa ya, berkoordinasi gitu. Inilah hiburan yang kami berikan. Judulnya Bang Ajali. Ini selama ini sebenarnya Om Swastiastu itu saat kita menyebutkan nama Om, terus dengan sendirinya kita mengingat Tuhan, dengan sendirinya itu kita eling dengan Tuhan. Jadi mudah-mudahan bisa dibudayakan selalu Om Swastiastu. Semoga semuanya dalam keadaan sejahtera, baik-baik saja dan bahagia. Semua
Mungkin berikutnya kita langsung tari saja. Jadi kami akan sedikit membawakan tarian Bali. Mudah-mudahan di sini juga kita bisa melestarikan budaya lokal yang ada di sini, budaya Jawa kita kembangkan lagi. Jadi bukan cuma kita mendiskusikan agama saja, tapi kita bangkitkan juga yang ada di sini. Setelah tadi rangkaian acara yang sudah kita lewati dari pagi sampai siang hari ini, sekarang kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu penyerahan dana kuliah dari kami panitia Darmiyatra kepada pura di Kusembarangan ini. Dari panitia Darmiyatra KM Haldestan akan menyerahkan kuliah berupa bahan bangunan senilai 4.565.000 dan juga dana kuliah sejumlah 8 juta rupiah yang akan digunakan untuk renovasi bangunan pura, pembelian ternak produktif, dan pembelian alat pengeras suara untuk kegiatan persembahyangan. Dan untuk secara simbolis, kuliah kami yang pertama akan diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Darmiyatra kami, Nyawa Elmi Maringin. Ada dupa sama peralatan untuk membayar. Ya, boleh ya. Dan juga uang senilai diserahkan oleh Ketua KMHB Instan 52 juta. Dan ini untuk dari kedua dulu di sini, kalau tidak bisa terjadi apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Jakarta, dan saya sangat-sangat terima kasih dan minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak bisa menempatkan rekan saya dari Jakarta yang selayaknya. Maka dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Setelah acara selesai, jangan lupa foto bersama. Dan kita lanjutkan perjalanan ke Pura Kesuma Karsoresik di Desa Reco. Untuk sampai ke Pura, kami harus berjalan 15 menit dari jalan utama. Pertama kali datang, ini adalah bangunan yang kami lihat dan sangat menarik untuk lihat. Dan ternyata tugu ini merupakan bagian dari pura.
Dan ini tempat persembahyangan. Di sini kita hanya melakukan persembahyangan dan kemudian memberikan punya. Kebetulan saat itu kita juga bertemu dengan Sulinggih yang berasal dari Gianyar. Setelah punya diberikan, kita melanjutkan perjalanan ke Pura Girimulyo. Dan jangan lupa berfoto-foto dulu. Semua, tapi saya sebagai orang tua tidak bisa memberi tempat yang baik atau yang layak, atau ada jamuan yang enak atau yang mewah, tidak. Saya cuma rasa terima kasih atas kedatangannya Mbak apa yang kita nanti ke depannya semua cita-citanya semoga bersama mimpi bisa tercapai cita-citanya Mbak. Kalau semua menjadi tercapai, semoga menjadi pemimpin yang jujur, yang benar, yang berkualitas. Harapan saya sebagai orang tua hanya memohon kepada ikhlas yang lebih. Semoga semua apa yang diinginkan tercapai. Ada yang menjadi orang berdagang, ada yang petani, ada yang pegawai negeri. Semoga semua tercapai atas kedatangan atlet-atlet atau dari Tangerang. Dan saya hanya ada sebagian kalau diterima itu cuma tenger di tangan. Kemarin saya melaksanakan hari nyepi di sini dan umat-umat di sini. Memang saya beri tenger di tangan sebelah kiri. Itu namanya kalau di sini lagi menang. Itu ada maksud dan tujuan ada. Karena memang yang memakai kalau dulu memang orang percayaan atau orang Jawa. Kalau sekarang selain orang Biji mungkin tidak ada mungkin. Karena apa? Karena sudah ditengeri. Tidak Sangyawiti mungkin yang mantar datang bulan panjenengan sami, mungkin ini adalah orang yang sudah saya tengeri lalu menang. Semoga kalis saking sami golo kata saya secara bahasa Jawa. Jadi lepas dari malapetaka. Jadi saya tadi bilang saya sudah menang ini model. Istilahnya nanti kalau ada sing ngertos bahasa Jawa betul. Jelas betul ngertos, wong Jawa atau bahasa Jawa. Nah, bahasa Indonesia tok nah ini betul. Jadi menangi kahanan alam, perjalannya alam yang semakin tidak menyatu. Ini supaya kalau umat-umat Hindu semoga lepas dari masalah itu. Maksud tujuan seperti itu. Dan menangono alam yang sudah terjadi dan alam yang belum datang. Itu terjemahannya seperti itu. Kalau saya bilang mohon nyuwun tambahi umur kawayo, semoga umat itu entah yang dari Jakarta, entah dari Tangerang, dan sini, semoga diberi kecerdasan dan umur panjang.
Terima kasih Romo dan kisah dia yang saya ceritakan. Saya Made Soni Putra, mewakili teman-teman kami dari siswa Hindu Sekolah Tinggi Ekonomi Negara di Bintaro, Tangerang Selatan. Kali ini sedikit merepotkan Romo dan saudara-saudara kami di sini. Kami ingin melakukan kunjungan dan teater rangkaian dari perayaan Nyepi kami yang sebelumnya kami melaksanakan dalam diri sendiri. Kemudian untuk meningkatkan keimanan, kami mengunjungi umat-umat Hindu yang ada di Jawa. Mayoritas kami dari Bali, sebagian besar kami dari Bali. Jadi di Bali kami adalah semua orang beragama Hindu. Jadi kami kurang memiliki rasa bahwa Hindu itu adalah hal yang patut kita muliakan. Gitu. Rasa bangga terhadap Hindu mungkin kita ada, cuma tidak sebesar orang yang bisa mempertahankannya di Jawa seperti Romo dan saudara-saudara kami yang kita percaya banggakan. Nah, untuk itu kami melakukan perjalanan. Sebelumnya Saudari Ria Dewi yang ketua panitia sudah datang ke sini atas rekomendasi dari Peranda. Sebelumnya kita mengunjungi dusun Larangan untuk nanti. Kita lihat kondisinya, memang untuk sesama umat itu kami pun agak miris di hati. Bahkan untuk pengurus pernikahan pun mereka harus ke Semarang dan sangat disusahkan, dan sebelumnya sempat rumah ibadahnya dibakar. Jadi kami sangat prihatin sekali. Kemudian sudah juga sempat ke Mapura Romo Sangga Buana, diceritakan terkait dengan sejarah nasional Indonesia, Nusantaranya. Kemudian bertemu di sini dengan Romo, sangat bahagia sekali kami. Sambutannya sangat kami terima dengan baik, Romo. Dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf sangat merepotkan, sangat merepotkan. Jadi itu saja bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak atas sambutannya Romo dan Bapak. Om Santi. Terima kasih. Kalau mengingat masa lalu jadinya kurang gini mulia ini, memang secara lama dulu sebelum ada pura di sini, saya semua umat sedharma di Juandoro ini melaksanakan hari Nyepi atau persembahyangan Purwotilem itu masih tanahnya masih belum seperti ini, masih banyak rerumputan di sebelahnya, dan kalau ada hujan itu pakai itu plastik itu loh. Iya, pakai plastik. Itu kurang lebih selama ada kalau 7 tahun ada. Iya, ada. Itu pakai plastik itu. Kalau ada angin atau hujan itu, wah, hujan semua kabur. Kelamaan memang ada dari donatur, saya rasa terima kasih yang telah membantu umat ini. Itu namanya kejaksaan, namanya Pak Sokorde dulu jaksa di Wonosobo, tapi sekarang sudah di Singaraja atau mana? Singaraja, ya, Singaraja. Dan ada dari Jakarta mungkin dulu ada. Kalau saya waktu mahasiswa di Jakarta, saya bertemu kepada Pak Dewa Suratmaya. Nah, kemarin saya mengirim uang ke pura sini, tapi yang memegang atau yang menerima bukan umat sini, itu Pak Wayan Segar yang dari Bekasi. Yang menjalankan juga sini cuma kerja bakti. Nah, kalau pasir dan batu dulu memang diberi bukan umat Hindu saja, umat Muslim pun juga membantu. Juga saya rasa terima kasih pada umat Muslim dulu dari pemerataan tanah dan dari gotong royong untuk tercapainya tempat ibadah ini memang bersama-sama pada umat Muslim. Dari pemerataan tanah
sampai membuat tempat seperti ini. Dulu kan bukan ini hanya di sebelah sana itu. Nah, lama-lama itu ada sedikit-sedikit umat ini juga mengumpulkan dana sedikit-sedikit untuk mewujudkan seperti ini. Juga saya juga rasa terima kasih kepada donatur. Ini sebelah utara, kali ini sebelah utara juga sudah dimiliki oleh tempat ibadah umat ini. Itu beli. Itu perjalanan waktu yang ada yang kesulitan di sini memang gini, karena ini kan bakalan mayoritas umat Hindu. Dalam perkawinan itu memang ada kendala. Seistrinya juga seorang Muslim, laki-laki seorang Hindu, padahal mengikuti orang Muslim ada yang harus menjalankan, jangan sampai ke situ ada sebagian. Tapi bagi saya orang tua, karena kalau agama saya sudah tahu persis apakah cara agama saya tidak tahu. Kalau dasar warga negara mungkin Pancasila, tapi kalau agama dasarnya dari luar, bukan dari dalam. Kalau bilang pada saya tegaskan memang kalau berdasarkan agama itu dasar dari luar, bukan dari Indonesia. Kalau saya begitu. Tapi kalau orang Indonesia kan dulu memang orang Indonesia belum ada agama seperti itu. Untuk apa agama? Untuk berdebat. Agama harus menjadi kerukunan dan menjadi persatuan, mengukuhkan NKRI dalam negara wadah negara Republik Indonesia. Kalau bagi saya seperti itu. Mungkin kalau bilang kepada saya dari mana saja, siapa saja, memang saya tegaskan dari mendapat siapa. Kalau mau tahu dasar agama dari mana, agama itu dari luar negeri semua, bukan dari dalam negeri. Itu perjalanan umat Hindu di sini sampai terjadi tempat ibadah di sini. Saya juga rasa terima kasih kepada saudara-saudara yang ingin membantu atau sumbangsi punya. Saya terima kasih dan saya tidak bisa menghindari karena umat ini memang sangat terbentuknya ekonomi. Jadi saya cuma kalau minta saya belum pernah, tapi kalau diberi saya tidak nolak. Itu kehendak saya. Jadi tidak tahu, belum pernah kalau saya itu tangannya seperti ini belum. Tapi kalau diberi entah uang dari mana, dari hasil apa, saya tidak tahu. Yang penting saya tidak nolak, saya terima. Bagi sini ada sebagian, ada dulu para kebijakan dari desa akan memberi batu itu, tapi batu sudah dipakai untuk sekolahan, dulu saya tidak terima, saya tolak. Tapi kalau batu yang masih dari ladang, nah itu saya terima. Ini juga umat Muslim di sini juga membantu banyak. Itu entah dari tenaga gotong royong, entah dari pasir, entah dari batu, memang kerjasamanya sangat baik. Ini juga saya mengucapkan rasa terima kasih kepada umat Muslim yang dulu telah membantu adanya tempat ibadah umat Hindu. Itu perjalanan saya seperti itu, dan menjadi sekarang ini saya juga rasa terima kasih kepada saudara-saudara yang sumbangsi atau membantu kepada tempat ibadah umat yang di sini. Sekian, bila mana ada tutur kata yang tidak pas, karena sebagai saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih waktunya atau yang saya sampaikan. Sekian. Ya, kita rombongan dari Tangerang Bintaro merasa bersyukur sekali bisa, kalau kata orang Bali, nangkil
Kalau kata orang sananya dasar di Pura Giri Mulia. Saya untuk pertama kali bisa ke sini. Mungkin teman-teman semuanya juga baru pertama kali juga. Nah, satu hal yang perlu buat kita, buat rombongan dari Jakarta, kita kan sudah menyaksikan kondisi umat Hindu di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Seperti kata Pak Mangku tadi, dari segi ekonomi memang sangat kekurangan. Nah, tetapi dari segi ekonomi yang begitu kurang, yang perlu kita jadikan toladan bagaimana mereka itu masih kokoh, masih ajak, masih tetap untuk mempertahankan keyakinan, yaitu untuk mempertahankan Hindunya. Ini yang perlu kita contoh agar kita yang muda-muda ini yang dari segi ekonomi jelas lebih daripada saudara-saudara kita yang ada di sini. Karena teman-teman bisa kuliah itu kan menunjukkan bahwasanya orang tua teman-teman lebih mampu, walaupun kuliahnya ini mampu, kuliahnya semuanya gratis. Ya, jadi ini teman-teman yang dari Jakarta ini, mereka tuh kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, itu yang membiayai negara. Jadi mereka hanya tes, diterima, lulus, akhirnya kuliah nggak perlu biaya, cuma biayanya perlu biaya untuk makan aja, tapi biaya kuliahnya ditanggung oleh negara. Setelah ditanggung oleh negara, dikuliahkan, setelah kuliah lulus, harus sudah bekerja. Jadi memang sangat enak. Mudah-mudahan bisa luber sampai. Nah, itu mudah-mudahan nanti anaknya mamaku, anaknya umat yang ada di sini, cucu-cucunya nanti di sekolah kan sekolah sampai tamat SMA sampai terus bisa kuliah, mengikuti jejak teman-teman yang datang ke sini nih. Ya, saya senang bisa balik ke sini lagi, walaupun udah gelap ini gunungnya nggak kelihatan, padahal kan yang menarik itu ada gunung di sana gitu ya. Ini bagus banget. Waktu itu kesini sore-sore. Ya, senang sini warga udah kumpul juga. Cuma kok ini yang muda-muda ini ya nggak ada gitu ya. Padahal kan kita pengen biar dengerin juga di sini juga kita cerita. Pergi ke Kalimantan. Jadi memang yang di Jakarta ada di sini yang umurnya sudah tua-tua ini. Yang sudah muda gitu ya. sama aja. Salam sama aja. Ada di larangan, jadi kita senang kan sama adik-adik kita, banyak kakak kecilnya, terus yang seumuran sama kita gitu, walaupun sudah banyak yang menikah juga, ya kita senang lah di sini juga dapat sambutan dari rumah, biar adik-adik ini juga kan pertama kali mereka datang. Kalau saya dulu pernah juga sekali ke Karanganyar kebetulan, biar melihat juga gimana kehidupan umat di rumah ini. Semoga bermanfaat. Iya, saya mengucapkan rasa terima kasih semua atas kepedulian umat yang di sana yang sudah beri sini ya. Oh iya ya. Di tas ini kami ada sedikit buku, ada yang bisa dipelajari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya.
Ya, kalau menurut pandangan saya pribadi sih acara seperti ini memang perlu ya setiap tahun diprogramkan. Nah, tujuannya agar ya nantinya kita generasi muda Hindunya tuh tahu kondisi umat secara langsung. Nah, seperti kemarin kan kita tahu kondisi umat secara langsung, di mana latar belakang umat yang begitu ya dari segi ekonomi begitu memprihatinkan, tapi mereka masih istilahnya kuat dengan keyakinan Hindunya. Itu yang perlu kita jadikan ya pegangan untuk pelajaran bagi kita yang generasi muda agar juga kuat dengan serada keyakinannya terhadap Hindu. Jadi perlu diadakan, diprogramkan setiap tahun sekali itu. Jangan ya lokasinya juga bisa kan pindah-pindah. Jadi kita tahu kantong-kantong Hindu itu di mana-mana kan jadinya. Jadi yang menambah pengalaman juga. Kalau kesannya cukup bagus sekali. Satu sisi kekompakan teman-teman peserta juga sangat ya bagus, sangat baik. Kemudian juga programnya seperti ada kuis itu kan memberi semangat untuk teman-teman supaya tidak bosan gitu. Jadi kesannya bagus sekali. Kalau pesannya ya tadi itu perlu ya ditingkatkan kembali. Kalau memang perlu mengajak misalnya alumni lebih banyak itu juga bagus. Semakin banyak kan semakin ya meriah gitu kan. Jadi perlu juga diajak alumni-alumni yang sekitar Jabodetabek kan bisa aja. Saya sungguh kecewa dengan kekalahan Congnya, tapi kita tetap senang. Tolong diadakan lagi tahun depan, kita akan membawa lebih banyak massa. Makanan itu bukan hadiah utama. Hadiah utamanya itu adalah ekspresi kekecewaan LG melihat kami semua bertahan sampai akhir. Buat adik-adik tetap kompak aja ya. Sekarang udah bagus sih, udah kompak ya.